Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ulama yang menyebut anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Engkau saja tidak bisa mendapati sesuatu yang engkau mau, yang paling idealis dari yang kita mau. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Misalnya kita hari ini kepengen makan bakso yang pedas, lalu ada uangnya, ada tempatnya, tapi ternyata tak sesuai pedasnya. Jadi bahkan untuk yang paling idealis yang kita mau aja, untuk diri kita nggak pandai mendapatinya atau mengabulkannya. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Maka bagaimana pula engkau memaksa orang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang kau mau. Jadi ini sebenarnya kita ini sama dengan tema yang saya sebut, melepas kebergantungan yang berlebih-lebih kepada kita. Ini mendapati PR, ya, kita suruh anak kita sholat, tapi waktu kita nyuruhnya kita sedang dalam keadaan yang belum sholat, dan kita marah. Kenapa belum sholat jam segini? Padahal kita juga belum, kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu, kita awali ini untuk meyakinkan bahwa ternyata melepas kebergantungan yang berlebih-lebih kepada selain kepada Allah itu, ternyata itu menjadi satu energi yang cukup positif di dalam hidup kita. Ya, mengerjakan PR saya. Kira-kira saya yakin dengan membaca Al-Quran bisa membuat hati saya tenang, tapi saya masih ragu Al-Quran membawa saya menuju kesempurnaan. Jadi kita ini punya coupling, dan itu yang nggak boleh. Nah, pada ayat 3-nya Allah sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Ternyata beriman kepada yang gaib itu bukan hanya tentang sesuatu yang mistis dalam makna yang materi, ya, takut hantu, takut setan. Jadi yu'minuna bil ghaib itu bahkan sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita bayangkan, dan dia mungkin terjadi kepada diri kita, itu termasuk sesuatu yang gaib. Takdir yang belum terjadi itu bolehlah kita sebut dengan yang gaib. Makanya kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita diajak orang berdebat kepada sesuatu yang tidak produktif, saran saya tidak usah terjebak, ya. Ini kadang-kadang ada untungnya juga kita nggak mengupdate informasi di media sosial. Jadi media sosial kita ini sekarang sedang terpengaruh, terprovokasi. Islam dengan Islam kelihatannya sudah mulai bersentuh-sentuhan, ya. Menyebut mana yang paling benar. Ya, ada yang menyebut manhaj, ada yang mengejek mazhab, ada yang marah-marah tentang musik. Jadi saya mau ajak kita berhentilah kepada hal yang tidak produktif. Saya mau ajak menggeser paradigma falsafah kemanusiaannya. Gini, ya, politik belah bambu itu kan dilakukan Belanda dulu ke Indonesia ini, kan. Dia kompori sini, dia kompori sini, biar dua-duanya berantem. Orang itu tepuk tangan, kira-kira gitu. Sama itu, kalaupun ada fitnah kepada satu organisasi Islam besar dulu, ya, kalau Bapak Ibu ahli sejarah, saya kebetulan tidak ahli sejarah, makanya saya tidak berani menyebutkannya secara vulgar. Pada masa Jepang, organisasi Islam besar, karena dinahkodai oleh para ulama. Ulama itu diajak oleh Jepang untuk membincang bagaimana membangun Indonesia ke depan. Tapi ternyata terprovokasi juga katanya. Sama seperti ini. Saya mau bilang, udahlah. Ayo kita mau lihat begini. Setan itu tepuk tangan melihat kita berantem sesama orang yang mengaku jadi orang taat. Kan sudah saya sebut di kajian saya yang lalu-lalu. Mungkin berbuih-buih sudah menyebutkannya. Kerja setan itu kepada diri kita, kalau bukan membuat kita jadi jahat, maka dia akan membuat kita berhenti menjadi orang baik. Nah, nomor 2 ini yang agak payah, Pak.
Kalau jadi orang jahat, nggak semua orang pandai jadi orang jahat. Nggak semua orang pandai jadi. Ya, saya nggak membunuh Ustadz. Ya. Motong ayam aja Anda nggak berani, bagaimana Anda mau membunuh? Walaupun dan yang dikhawatirkan, tapi sebenarnya tidak pernah mengkhawatirkan kita. Berapa banyak kita khawatir tentang masa depan kita, tapi sampai hari ini aman aja. Ya kan? Berapa banyak orang yang ngomong bagaimana saya hidup Ustadz, gaji cuma 1,5 juta, kayak mana lawak mau hidup? Padahal gaji 1,5 juta udah 6 tahun dia kerja gajinya 1,5 juta dan waktu dia ngomong dia masih hidup. Kira-kira gitu. Jadi berapa banyak kita jumpa orang yang seperti itu. Tapi kan kita enggak hanya berhenti di situ. Seolah-olah paradigma yang kita bangun ya udahlah legowo aja, gaji saya segini aja. Enggak. Berusaha wajib, bersyukur harus. Wajib dan harus terminologinya harus ketemu. Artinya apa? Kalau bekerja motivasinya adalah mencari ikhtiarnya, bukan tidak senang kepada yang sudah ada. Itu hati-hati ya. Motivasi orang bekerja itu, kenapa Anda bekerja? Capek aku jadi orang miskin, makanya aku mau jadi orang kaya. Ini motivasinya belum terlalu positif ini, Pak. Jadi kenapa Anda bekerja? Saya bekerja mendapati ikhtiar yang memang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Ya. Bapak Ibu, saya sempat tertanya-tanya dengan umur 40 tahun. Kalau boleh izinkan sedikit saya menceritakan pengalaman saya. Kebetulan saya baru pulang dari Guangzhou, dari Xinjiang dan Xi'an, itu 3 provinsi besar yang ada di Tiongkok. Ya, di Xi'an itu, di Xinjiang itulah Muslim Uighur ya. Ya, suku Uighur itu, dan termasuk di daerah Xi'an itu ada suku Hui, itulah orang Islam. Makanya kalau kita masuk ke Xinjiang itu semua pamflet-pamflet di pinggir jalan, di tempat-tempat formal tuh bahasa Cina dan tulisan Arab Cina. Kalau kita kan Arab Melayu ya. Kalau ini Arab Cina. Ya, kalau mau nengok banyak patung unta itu di Xinjiang banyak. Makanya kalau Bapak Ibu haji atau umroh ketemu zikir yang made in China itu membuatnya itu di Xinjiang tuh mungkin. Karena di sana semua produk-produk orang Arab di sana, karena Xinjiang itu berbatasan dengan Kazakhstan. Yang saya mau ceritakan adalah bagaimana tipe berpikir manusia akan menunjukkan bagaimana cara hidupnya. Kenapa banyak kita ini rumit melihat hidup ini? Karena kita disandera oleh cita-cita kita yang terlalu tinggi. Cita-cita itu bagus dan wajib, tapi jangan sampai menyandera hidup kita. Ini yang saya mau ajak. Nah, walaupun banyak PR ya, ini karena live saya nggak berani bicara vulgar, tapi saya sudah buat buku kaleidoskop. Nanti saya kasih satu di sini. Udah mau finish. Selama perjalanan saya 10 hari di sana, karena saya juga meneliti, ya banyak hal-hal yang menurut saya positif dan banyak juga yang bukan tidak positif, tapi banyak juga yang bertanya-tanya kita melihatnya. Tapi saya mau ajak kita melihat bergerak dari satu ruang menuju ruang berikutnya. Ini yang disebut dengan fantasyiru fil ard. Kadang-kadang ya kita punya politik ekonomi yang terlalu tinggi. Kita kasih anak kita makanan, gara-gara itu mereka rebut-rebutan, berantem, akhirnya mereka lupa kalau kita mau pergi kerja. Nah, ini yang terjadi politiknya itu. Sama itu, dikasih kita problem agar kita ribut di sini, tapi orang yang merekayasa kehidupan ekonomi. Itu saya kira itu kesimpulan yang sederhana itu saya punya itu. Hati-hati, kenapa bisa disebut Cina itu negara adidaya ekonomi? Sama kayak wisata halal. Saya tanya kepada salah satu wakil gubernur yang kita jumpai di sana, di daerah akhir Xi'an, ini kira-kira wisata halal di Tiongkok ini gimana mekanismenya? Mereka agak bingung, bagaimana mekanismenya apa ya? Kira-kira per berapa tahun baru diverifikasi? Bingung juga mereka jawabnya. Ternyata dinetralisir. Kelihatannya ini pengamatan saya. Dan sebenarnya sudah ditarjih atau seperti dijawab oleh apa yang saya tanyakan tadi. Ya, halal itu memang dijadikan sebagai destinasi wisata. Kalau kita ini kan halal menjadi mindset. Itu dua variabel yang berbeda, Pak. Kira-kiranya gini. Karena banyak orang muslim datang ke negara kita buat ajalah makanan halal supaya mereka enak makan. Siapa tuh yang jual makanan halal tuh?
orang-orang Uighur aja yang jual. Yang pasti mereka nggak jual yang haram. Ya, mereka pakai simbol-simbol ketika menjualnya, kira-kira gitu ya. Simbol lobi-lobinya orang Uighur itu, orang Kazakhstan itu. Maka kita nyaman masuk. Tapi memang kita nggak tahu, memang mereka nggak jual babi, nggak jual anjing, nggak jual makan yang haram. Tapi nanti kan pertanyaannya, minyak yang dimasaknya dari minyak apa? Jadi hati-hati, Pak. Jadi kalau sudah semua dilihat sebagai motif ekonomi, semuanya bisa berhasil. Nah, kita bagaimana? Nah, inilah PR-nya. Dan PR kita ini masih terlalu panjang. Kita masih dihadapkan pada masalah-masalah yang kelihatannya tidak produktif. Saya gembira kalau ada masjid-masjid, ya. Lagi-lagi saya sebutkan misalnya Muhajirin punya diferensiasi. Ya, apa yang diferensiasi? Ya, dia bilang bahwa kami membina mu'allaf, ada masjid binaan kami, boleh. Dan itu harus, Pak. Jadi produktivitas kita ini harus mampu diukur, bukan hanya bicara sesuatu yang sifatnya normatif, tapi ada alat ukurnya. Dan itu mereka lakukan, ya. Salah satu sahabat Nabi yang singgah di Cina itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ada di Guangzhou itu. Silakan, itu kalau tidak salah sahabat ke-8 Nabi itu. Kalau ada riwayat tentang, ya Rasulullah, kalau aku mati nanti aku kasih seluruh hartaku ke jalan Allah. Lalu Rasul bilang nggak boleh. Kalau gitu aku kasih 2/3, nggak usah, jangan. Aku kasih setengah, nggak usah, kata Rasul. Kalau gitu aku kasih 1/3, lalu Rasul diam. Nah, ini kalau bagi orang hukum, inilah salah satu sejarah kenapa wasiat itu paling banyak adalah 1/3, kira-kira gitu. Karena kan Sa'ad bin Abi Waqqas dari Madinah, dia hijrah ke Guangzhou, lalu dia pulang lagi ke Madinah, lalu dia balik lagi ke Guangzhou. Makanya kalau mau disebut, ada yang menyebut hadis, ada yang menyebut kata-kata filosof, ya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kalau itu mau dipaksa-paksa bagaimana menghubungkannya, mungkin hubungannya adalah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia dari Madinah pergi ke Cina, ke Guangzhou, dan dia pulang lagi ke Madinah. Ya, baru dia balik lagi dan dia wafat di sana dan kuburannya di sana. Maka itu yang saya bilang kepada teman-teman, berarti semua orang yang bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ikut agamanya, berarti itu tabi'in harusnya. Kenapa? Karena tabi'in itu kan orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Maka sulit kita tidak mengatakan bahwa besar jejak keislaman di Tiongkok, besar sekali. Tapi memang kita harus membukanya dengan baik. Tapi kalau kita ingin memaksa kulturnya masyarakat Islam Tiongkok dengan Indonesia, itu sulit. Sangat berbeda. Indonesia kelihatannya mayoriti Syafi'i. Kalau mereka mayoriti Hanafi, ya. Yang paling nyentrik, kalau berwudu mereka harus dilap sampai kering, baru bisa masuk ke dalam masjid. Makanya kita asal berwudu dikasih handuk. Tidak boleh ada netes-netes sampai ke masjid. Kira-kira gitu, ya. Banyak hal lagi. Nah, Bapak Ibu, saya mau masuk poinnya. Karena saya bilang jangan terlalu bergantung kepada selain. Apa poinnya? Begini. Bercita-cita menjadi fitrah, tapi disandera oleh cita-cita jangan. Makanya kenapa ada orang kelihatan berdamai dengan takdirnya? Karena dia faham bakal ke ujungnya mau ngapain. Nah, disinilah kesalahpahaman orang kepada tasawuf. Banyak orang mengejek kajian-kajian tasawuf. Saya mau katakan kajian tasawuf itu mindset, Pak. Gini dia, kalau sanggup kerjain, kalau nggak sanggup jangan pikirkan. Karena kesempatan ini tidak pernah berulang-ulang. Bila manusia sudah wafat, maka semuanya selesai, terakumulasi semua amal. Nah, sekarang yang dikenal adalah skala prioritas. Mana prioritas? Makan karena kita lapar, kerjain sholat karena kita belum mengerjakan sholat. Mana prioritas? Ayo, dua-duanya prioritas, Pak. Dan jangan dibentur-benturkan. Tapi kalau kita mengalahkan satu di antaranya, kita berarti belum adil bagi hidup kita. Itulah problemnya. Saya belum bisa sholat karena saya masih cari uang untuk makan. Hati-hati, berarti kita mengalahkan satu sama lain. Atau sebaliknya, saya mengerjakan sholat. Karena saya mengerjakan sholat, maka saya nggak makan. Itu nggak boleh. Makanya dua-duanya harus simbiosa. Bagaimana caranya? Ayolah kita kerjakan. Nah, kalau nggak bisa makan enak, turuni dulu.
derajatnya. Apa turunan dari nggak bisa makan enak? Makan, Pak. Meski kelihatan tidak enak, bisa nggak gitu? Cemana lah Ustadz, awak 2 tahun ini nggak pernah makan enak Ustadz, makan awak pakai ikan asin aja sama ini. Nah, hati-hati ya. Salah satu kegagalan manusia itu adalah tidak berhasil memuji sesuatu yang masih ada. Itu kegagalan manusia dalam bersyukur. Gitu ya. Nah, yang berikutnya apa? Kalau dia nggak bisa makan, tadi kan nggak bisa makan enak, maka makan. Nggak bisa makan, apa yang disyukuri? Ya, saya ini makan 2 hari sekali Ustadz. Apa yang disyukuri dari orang yang seperti ini? Masih bisa hidup dan sehat meski jarang makan. Bisa nggak gitu? Nah, ini kalau nggak belajar tasawuf, nggak lengket ini yang gini-gini ini. Makanya kita rusuh aja pikiran kita ini. Bagaimana rusuhnya pikiran kita ini? Selalu ingin mendikte semua takdir Allah. Didikte takdir Allah. Akal kalkulasi kita terlalu rigid hidupnya. Ya kan? Belum mau pencet udah hidup dia. Bayangkan. Kenapa saya sholat saya begini? Kenapa orang yang nggak sholat begini? Kenapa? Ini saya sebut hati-hati ya. Kita akan terus berbentur dengan suasana yang seperti ini. Kalau saya ditanya jawabannya sederhana, karena seleramu tinggi kali. Coba rendahkan sedikit, bisa nggak? Orang hebat kepengen dipuji. Kalau nggak dipuji, dia anggap kehebatan dia diciderai oleh banyak orang. Atau kita robah aja, wahai orang hebat, berhentilah berharap pujian agar kau normal hidupnya gitu. Ya, kalau nggak saya nih Ustaz, berat ini Ustaz. Kalau nggak saya. Yang paling sulit adalah kita sesama orang baik saling ejek mengejek. Ya, jadi mood saya ini lagi tidak baik-baik saja karena tadi sebelum sampai kemari saya lihat di TikTok ya ada dari satu aliran yang menyebut katanya mereka begini, padahal kalau mereka belajar begini maka mereka begini. Waduh, bagaimana ini? Ada apa ini? Kok begitu? Ya, bahkan para ulama kita dari semua tingkatan mazhab saja setiap menulis kitab menyebutkan wallahu a'lam bimuradihi. Para ulama kita dulu menuliskan kitabnya kola, summa kola. Kata si anu, dia mengutip semua. Jadi masa kita mau benar sendiri itu gimana? Maaf ya. Jadi saya kalau sudah sampai kita menyalah-nyalahkan apalagi golongan ulama karena kita merasa ilmu kita tidak sama tipe dengan dia. Itulah yang disebut ya akan nanti terjadi banyak golongan-golongan di muka bumi ini dan semua diantaranya saling salah menyalahkan. Tingkat produktivitas kita harus kuat. Ya. Maka Bapak Ibu bagaimana? Ya udahlah, kalau saya terserah. Saya sudah mengazamkan diri. Anda kalau tidak suka dengan kajian tasawuf nggak apa-apa. Kira-kira gitu logika yang saya bangun. Tapi saya akan berdiri tegak di sini karena saya paham tidak semua yang kita pikirkan bisa terrealisir karena Allah Maha mengetahui baik yang nyata maupun yang gaib. Sama, kalau kita membaca Quran nggak boleh takwil terus gimana? Maaf ya Pak. Jadi kalau Allah sebut A sebagai tamsil maka Allah yang paling benar dan tidak boleh ditamsil dan ditakwil kepada hal apapun, kan berat Pak. Pernah nggak saya sebut di sini? Ada orang nanya Allah itu berada di mana? Jawaban saya, suka-suka hati Allah lah. Kok kau urus-urus pula itu? Tapi kan kita ini kepo, tahu kepo. Kepengen tahu Allah itu di mana. Awak pun kalau ditelepon anak awak, ayah di mana sekarang? Kadang-kadang lagi gondok bilang, nggak uruskan kau itu. Itu masih manusia sesama manusia. Tapi disebut, ya Allah di aras. Ah iyalah, kalau Anda tidak takwil berarti Anda udah kayak main Ali Brondo. Bah, ternyata kau di situ ya gitu. Untuk apa itu? Nah, ini kan akhirnya dikupas semua. Udah kalau gitu nggak usah dikupas Ustaz. Gimana? Udah kita tutup aja, nggak usah kita bahas apa supaya enak. Udah kita bahas yang normal-normal aja lah. Para ulama kita dulu walaupun berbeda firqahnya, berbeda cara berfikirnya, mereka saling menghormati, mereka saling mengagungkan karena mereka tahu Tuhan mereka la ilaha illa ya la ilaha illallah ya ilahu wahid. Siapa itu Tuhan yang satu itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usahlah bertanya sesuatu yang tidak produktif ya. Allazina yu'minuna bil ghaib, karena semua ini Allah yang kasih rekam jejak dalam kehidupan kita ya. Itu
katanya begini, diejek lagi ahli thariqah. Masa ada orang beramal lalu dia bisa berzikir seolah-olah bisa terbang. Gini, kalau ndak sama cara berpikirnya dengan cara berpikirmu, nggak usah bahas-bahas. Biarlah dia terbang, kau nggak terbang, udah bisa nggak? Ini nggak dibahas lagi tinggi-tinggi. Saya termasuk orang yang tunduk dan ta'zim kepada para ulama yang lisannya berulang-ulang menyebutkan kalimatullah, kalimatul haq. Dikaji pula lagi. Kalau berzikir Allah, 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 nggak ada pahalanya. Kalau berzikir subhanallah baru ada. Udah kowe rupanya malaikat. Dibilangnya udah gitu. Maaf Pak, saya kelihatan marah ya. Udahlah ya. Jadi makanya ejek mengejek berhenti di sini. Saya ajak kita berdamai dengan hati kita. Kalau ilmu masih pendek, amalkan yang pendek itu, bukan mengejek-ejek ilmu yang enggak sama dengan ilmumu. Ini kan cerita tentang gajahnya nih. Tahu nggak orang buta yang berdebat tentang gajah? Bapak-bapak yang ngajari saya. Yang buta satu bilang gajah itu panjang, yang terpegangnya adalah ekor. Yang satu bilang gajah itu lebar, yang terpegangnya adalah telinga. Terserah. Bapak Ibu selesai ya. Maka lanjut. Maka kepada siapa kita bergantung? Kita bergantung kepada Allah. Wasilahnya adalah ilmu kita. Jadi bukan kita bertuhan kepada ilmu kita. Bagaimana kita bertuhan kepada ilmu kita? Seolah-olah kitalah yang paling tahu dan yang lain nggak ada yang tahu. Jangan bertuhan kepada ilmu lah. Allah suka-sukanya aja nanti menyabut ilmu. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu manusia? Pertamanya hilang manfaat. Hati-hati Pak. Kalau kita ngisi kajian, saya sering bilang sama ustadz-ustadz itu. Kalau kita ngisi kajian, tadi jamaah kita ini damai. Begitu kita ngasih kajian rusuh orang itu, berarti nggak manfaat kajianmu itu, saya bilang. Tadi tenang semua. Begitu awak bercakap, rusuh semua satu sama lain. Mau antuk-antukan aja kerjanya. Enggak lah. Ya. Yang kedua, hati-hati ya. Cara Allah menarik ilmu itu adalah Allah tunjukkan aib daripada diri kita. Sehingga orang khawatir menerima ilmu dari kita. Hati-hati Pak, ini ngeri. Khawatir orang menerima ilmu dari kita karena aib kita sudah ditunjukkan. Dan yang ketiga, begitu orang udah ngomong tentang kebenaran dari lisan kita, orang lebih memilih tidak percaya daripada percaya. Hati-hati. Makanya ya, masa kebenaran baru datang tahun 2024. Kan lucu itu. Kebenaran itu sudah ada sejak dahulu. Itu kira-kira ya. Lalu bagaimana? Udah, ayo kita tegakkan dengan hak. Ya, makanya tadi saya sebut antalam tajid min nafsika kullama turid. Saya sih berpandangan begitu. Anda saja tidak pernah bisa objektif melakukan sesuatu sesuai dengan yang Anda selerai. Maka bagaimana Anda memaksa orang harus sesuai dengan apa yang Anda selerai? Nggak bisa. Semuanya ini berada pada ruang yang sifatnya ijtihadiyah. Kalau bicara tentang sejarah, kita sudah terlalu jauh ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak sempat bertemu kepada tabi'in. Bahkan kepada tabi'in saja kita nggak ketemu. Bahkan kepada ulama al-awwalun ya, ulama yang awal-awal itu kita nggak ketemu. Ulama yang mutaakhirin mungkin ada sebagian di lingkaran kita. Nah terus kita merasa paling benar, itu nggak boleh. Maka ayo kita harus punya mazhab. Kita harus menghubungkan semua kebenaran yang kita fahami daripada kebenaran yang sudah dilewati oleh para ulama kita yang dahulu-dahulu. Ya, ini anggar-anggar gelar. Ulama dulu kan nggak sekolah S1, orang nggak ada dulu sekolah S1. Ya, nggak begitu cara menilainya. Bagaimana cara tunduk dia? Kan Allah sudah sebut, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Kalau orang sudah Allah kasih hikmah, bukan hanya akal yang terbuka, hati juga terbuka. Terbuka dia Pak. Kalau hati terbuka, akal terbuka, maka Allah jadikan kepada dirinya lisan yang sederhana menjadi nasihat yang baik. Sudah saya contohkan di kajian yang lalu. Seorang ustadz di kampung, ya, dia hanya bilang kepada anak-anak muda di kampung itu, "Dek, anak-anakku sekalian, ini kampung sebelah sudah banjir. Kalau hujan terus maka banjir itu akan datang ke kampung kita. Dan saya tahu kalau banjir itu bagian dari musibah. Dan kalau Allah sudah turunkan musibah, pasti ada sesuatu yang khianat di antara kita.
kepada Allah. Mungkin ingkar, mungkin tidak taat, mungkin zalim. Maka beginilah, saya ajak kalian jangan meninggalkan sholat. Sepakat nggak kalian? Hanya begitu. Dia hanya berdakwah dalam bentuk musyawarah. Tidak mengeluarkan dalil, tidak menceritakan ayat, tidak menceritakan hadis. Tapi dia bangun chemistry hati ke hati. Mau semua sepakat sholat. Ya, jadi apa yang mau dicari? Ya kebaikan. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi berpencar-pencarnya kita ingin disatukan. Pokoknya kalau nggak mancung, salah, harus mancung. Waduh, nggak bisa. Ya, semuanya harus jalan dengan jalan yang paling tidak jangan melenceng daripada apa yang Allah sebutkan. Nah, yang terakhir silahkan kita tanya jawab. Tapi tanya jawab ini untuk menguatkannya. Maka bagaimana menyebutkan? Tadi imam kita menyebut ara'aital lazi yukazzibu biddin. Allah sering menggunakan kalimat kazzaba, yukazzibu dalam Al-Quran. Hati-hati Pak. Kazzaba itu maknanya apa? Bohong, dusta. Siapa yang berbohong? Yang tahu. Kalau yang nggak tahu tak akan mungkin pandai berdusta. Sama fabi ayyi ala'i rabbikuma. Lagi-lagi kazib. Maka hati-hati kalau kita menyebutkan satu kebenaran karena ingin menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya kita yakini benarnya, hati-hati, kita kazib. Kalau Allah sudah tunjukkan kemudahan kepada kita, tapi kita lebih memilih menceritakan sulitnya melewati kemudahan itu, berarti kita kazib. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Cemana lawak mau hidup 1,5 juta gaji awak, hati-hati. Ini kalau saya ditanya dia kazib ini. Kalau dalam terminologi tasawuf, kenapa dia kazib dalam terminologi tasawuf? Ya karena dia mengkerdilkan 1,5 juta itu sebagai satu kemanfaatan dalam diri dia. Iyalah Ustadz, kenapa 1,5 juta ini cukup sama saya? Orang saya nggak pernah makan KFC, orang saya nggak pernah ini, makanya cukup. Ya iya, Allah sudah, kan berarti cukup. Kalau gitu hilangkan saja selera KFC dari kepalamu, bisa nggak kira-kira? Supaya normal aja gitu, supaya normal aja. Kenapa? Karena Omal hayatud dunya illa laibu walahun. Kalau banyak orang yang terlalu selera kepada dunia ini, selerailah. Tapi batas selera itu dibungkus dengan tidak mengurangi takarannya. Apa takarannya? Ya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalau kau sudah mati, selesai. Semua harta yang kau punya akan diperdebatkan oleh keturunanmu. Siapa mendapat apa? Siapa mendapat apa? Kalau kau menyangka amalmu yang baik, nanti akan ada tulisan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah bilang malaikat itu enggak akan pernah lalai menuliskan semua amal. Jadi enggak ada yang bisa kita nafikan, Pak. Makanya kalau saya sih bilangnya gini, kalau orang Medan, damai-damai aja lah kita, enggak usah berdebat kenapa. Sama-sama orang tak pintarnya kita ini, enggak usah berdebat-debat. Ayo, rangkul-rangkulan. Kau cemana? Macam gini. Oke, aku macam gini. Yang penting Tuhan kita sama. Oke, deal ya? Deal. Besok kalau kau ada rezeki, ayo sama-sama. Mana? Apa yang kita bantu? Palestina kita bantu. Ayo. Enggak usah berdebat-debat pada urusan yang tidak produktif. Tidak penting itu. Ya, semua tujuan kita sama. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku doakan kau doakan aku. Aku maafkan kau maafkan aku. Bisa enggak gitu? Supaya enak aja, Pak. Kenapa? Karena nanti di bawah pun tak ada bilang, ini Ustaz dia ini enggak sama manhajnya sama saya, enggak urusanku itu kata malaikat tuh. Penting mana amalmu. Ustaz, tapi kita diwajibkan belajarlah. Ya enggak boleh kan jadi orang jahil. Ya itu dia. Siapa orang jahil itu? Ada tempat untuk taklim tak mau taklim. Ada tempat mengklarifikasi kebenaran, lebih memilih untuk mengkooptasi kebenaran dan dia enggak pernah mau melihat kebenaran yang lain. Jadi tidak ada tabayun dalam kehidupan ini. Bahaya sekali. Ya bahaya sekali itu. Saya kira itu ya, terima kasih, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa kita. Ya, diberikan keridhaan kepada diri kita. PR kita banyak, Pak. PR kita banyak. Per semalam Palestina itu diserang kembali. Ya, saya tidak tahu, bahkan sekarang yang demo itu adalah mahasiswa di Amerika. Ini yang siang tadi saya lihat televisi, satu kampus di California itu membatalkan wisuda karena mahasiswanya demo setiap hari untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sebenarnya kita banyak malu lah kita. Kita ini terlalu minimalis lah kira-kira gitu ya. Sehingga kita melihat hal-hal yang lain yang lebih produktif. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dijadikan negara kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Ya, dijadikan Allah kepada kita kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya kalau kita mampu, nah ini lagi ya, kita ini jangan terlalu percaya diri dengan akal yang saya bilang. Kita harus menghubungkan apa yang disebutkan oleh. Jadi yang suka membuat rasa takut itu hati, Pak. Al-khauf namanya. Kalau akal ini sebenarnya dia nggak punya rasa takut, Pak. Gini, kalau kita dikejar gunggung, kira-kira kita takut nggak? Harusnya nggak takut, Pak. Kenapa? Akal kita kan harusnya punya 1000 cara untuk mengalahkan dia. Tapi kenapa kita takut? Karena kita masih belum berdamai dengan sesuatu yang tidak terfikirkan. Nanti kalau digigitnya dari belakang, nanti tiba-tiba dia nerkam, kan nggak terfikirkan itu caranya gimana. Sehingga akhirnya kita kelihatan takut. Maka bagaimana? Itu doanya ketika kita berserah diri kepada Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kalau guru saya bilang dulu, melenturkan perjalanan fisik. Begini. Kira-kira gini ya, saya bantu membangun dialog imajinernya, tapi jangan itu yang dijadikan konklusi, bukan itu kesimpulannya. Ya Allah, saya ini kepengen jadi orang baik. Tapi di kepala saya masih banyak hajat perbuatan jahat. Dan saya selera dengan jahat itu. Kadang-kadang langkah kaki saya masih terjebak-jebak dengan kejahatan itu. Tapi saya sebenarnya udah khawatir. Kalau begitu ya Allah, lindungilah saya. Setidaknya itulah cara saya untuk tetap khawatir kepada kejahatan ini. Oh, makanya nanti lihat bagaimana. Misalnya ada orang udah lama nggak mabuk, ya kan? Tiba-tiba datang kawannya dari Pekanbaru, kawan-kawan sefrekuensi, ya kan? Mabuk. Bro, aku di Medan nih bro, mabuk kita yuk. Udah 6 tahun kita nggak ketemu yuk. Terfikir, oh udah lama aku nggak mabuk. Orang duitku kan enak toh? Enak kan? Sesekali mabuk kan nggak apa-apa. Tapi rasa takut yang muncul itu jangan ditepis. Ikuti aja dia. Itulah yang terjadi. Makanya akhirnya berapa banyak orang gagal berbuat jahat. Bukan gagal berbuat baik. Hati-hati. Jadi makanya kalau dalam konsep jihad, dalam makna perbuatan, bila engkau bertemu dengan kejahatan dan kau pandai menggagalkan kejahatan itu, amalmu besar. Saat itu. Jadi makanya kalau disebut ya, mana lebih baik? Orang yang bisa berbuat baik, orang yang meninggalkan perbuatan jahat. Sama ini Pak nilainya, Pak. Nah, itu yang saya bilang, makanya berdamai dengan hati. Itu kalau konteksnya perbuatan. Kalau konteksnya selera, gini, ya, uzlah itu yang diperkenalkan ulama kita dahulu itu filosofinya cukup mendalam itu. Ya. Kalau enggak kau lihat, pasti kau enggak selera. Kalau enggak selera, pasti enggak berhajat. Kalau enggak berhajat, maka kau enggak akan sangka buruk kepada apa yang enggak kau dapatkan. Kira-kira gitu. Kenapa manusia ini banyak sangka buruk kepada apa yang dia nggak dapatkan? Karena dia terlalu banyak melihat. Dan dia tidak pandai membentengi semua selera yang dia punya. Nah, ya kita bangun. Makanya mindset saja yang dirubah. Kalau saya sih bilangnya sederhana, mindset saja. Kalau manusia masih khawatir tidak dipuji orang, maka pasti dia akan rumit menjalani hidup ini. Tapi kalau manusia bisa sudah berhasil mengakses semua berbasis kebutuhan. Bu, ya kok jalan bu? Gak naik mobil, nah, itu kan oyong kita tuh dengar ya. Nah, apa jawabannya coba? Hati-hati. Oh iya, mobilku tadi, padahal mobilnya nggak dibawanya, apa nih? Berbohong lah jadinya, ya kan? Tapi bisa nggak dibentuk cara jawaban yang jauh lebih positif? Kenapa jalan bu nggak naik mobil? Iya, saya sambil olahraga. Bisa nggak dibangun mindset? Jadi kan gitu dia. Awak yang jalan, orang yang suntuk, kan sering kayak gitu Pak. Iya, yang jalan awak, yang pening orang. Itu yang kadang-kadang rumit, Pak. Ya. Saya ketemu sama mahasiswa, sudah saya cerita, ketemu mahasiswa, saya tengokinya, saya diangkut gini. Saya tengoki juga dia gini. Cara dia nengok saya kasihan, Pak. Sepertinya dia mengongkosi saya lah, kira-kira gitu. Saya pun nengoki dia serius juga. Dalam hati saya, ya, kau pikir-pikirkan aku aja nggak mikirkan kau. Kira-kira gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya sih ngelihatnya gitu, berdamai dengan hati, maknanya adalah ya ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hati yang tenang, yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kita jangan pernah menunjukkan diri bahwa kita ini legowo gitu. Kalau kita pandai menulis, tulislah. Kalau kita pandai berbicara, bicaralah.
Kalau kita pandai berdoa, berdoalah. Dibentuk karakter kepada anak-anak kita bahwa jahat kepada orang itu, membunuh orang itu adalah jahat. Membentuk karakter berpikir anak-anak kita supaya mereka kemudian hari bila mengalami hal yang sama mereka menganggap tidak pernah setuju dengan itu. Jadi saya kira membentuk value-nya penting, Pak. Tapi nilai perjuangannya oke. Donasi, doa, donasi, doa. Kalau saya bilang setiap kita dengar kabar bacakan Al-Fatihah. Kalau saya bilang itu enggak rumit sih. Kadang-kadang kita buka El Sinta, kalau saya di mobil saya itu El Sinta itu hidup terus. Dia sampaikan berita bahwa hari ini sedang korban begini. Saya bacakan Al-Fatihah, Pak. Saya bilang kita ini mudah kali hidup kita ini, nggak tahu. Jangan-jangan hidup kita ini istidroj. Saya khawatir ini, Pak. Ya, nyaman sholat, sesama orang sholat berantem ya kan. Padahal orang di sana makan nggak makan tapi tetap menegakkan kalimat La ilaha illallah, la ilaha. Jadi sebenarnya khawatir gitu. Makanya itu yang tadi saya bilang, udahlah berhentilah bermusuh-musuhan kepada sesama Islam. Ecek-ecek itu semua. Sekarang kita ayo produktif kepada urusan yang hak. Karena kadang-kadang Allah mengejek kita dengan cara membuat rumit hidup orang lain. Dibuat Allah mudah hidup kita, tapi kita nggak pernah berkaca dengan rumitnya hidup orang